Al-Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Jalan kala Enam tahun Sallaita fi baitika raka'atil fajri fa yazuka ayyuhuma anisaniya. Kalau kalian tidak melakukan sholat 2 rakaat fajar di rumah, garis keempat, kan tadinya sunnahnya ini sholat sunnah tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid. Setiap masuk ke masjid biasain sholat sunnah tahiyatul masjid. Bahkan sholat sunnah tahiyatul masjid ini bisa dilakukan di dalam musholla yang wakaf, yang diwakafkan. Kayak musholla ini kalau misalnya statusnya wakaf sudah bisa untuk menjalani sholat sunnah tahiyatul masjid. Minimal 2 rakaat, bisa digabungkan dengan sholat sunat, sholat fardu atau sholat sunat yang muakkadah seperti qabliyah, gitu ya, sholat sunat muakkadah. Sholli sunnat al-isya qabliyatan wa sunnat tahiyatul masjid. Maka ini lillahi ta'ala. Atau pas dia masuk udah qomat langsung digabungin sama isya, sholli fardhu isya wa sunnat tahiyatul masjid. Karena minimal 2 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 4 rakaat, maksimal 4 rakaat tahiyatul masjid. Yang 4 rakaat itu adalah kalau dia gabungin sama sholat fardu. Baik, terus kemudian kalau ente kagak mau tahiyatul masjid, maka gugurkan dengan al-baqiyatus shalihat 3 wa qila 4. Zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali, dari riwayat 4 kali, baru dulu gila ada riwayat 3 kali itu dibaca kalau dia dalam keadaan hadas. Tapi kalau dia dalam keadaan berwudu, bacanya sekali aja udah cukup. Dia masuk ke masjid, dia nggak mau tahiyatul masjid, tapi dia punya wudu, cukup digugurkan dengan 1 kali bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau dia nggak punya wudu, maka bacanya berapa kali? 3 atau 4. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, sampaikan salamku kepada umatmu. Makanya kita boleh mengucapin salam yang dipesanin oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Yang tidak dapat salam dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus habis mengucapin salam begitu, Nabi Ibrahim bilang, ketahuilah wahai Muhammad, di dalam surga itu ada sebuah pohon yang rindang, pohon yang banyak buahnya, tapi ini pohon perlu dipupuk dari sekarang. Tahu nggak pupuknya apa? Wama girosuha zikir bagian soleh. Pupuknya adalah sering baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Jadi kalau orang sering baca zikir bagian soleh, maka dia sama aja lagi memupuk pohon yang ada di surga yang bakal dinikmati.
Salat sunat tahiyatul masjid, kecuali di dalam Masjidil Haram. Tahiyatul masjidnya adalah yang pertama tawaf. Kalau dia nggak mau tawaf, maka dia salat sunat tahiyatul masjid. Kalau dia nggak mau salat sunat tahiyatul masjid, maka dengan zikir baqiyatus shalihat. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika, dan sesungguhnya zikir baqiyatus shalihat itu lebih baik buat kamu, dalam surat Al-Kahfi. Fa in lam takun shallaita fi baitika rak'atayil fajri fa yujzi'uka ada'uhuma 'anil tahiyyah. Kalau kalian nggak sholat 2 rakaat fajar, qabliyah fajar di rumah, maka kalian bisa laksanakan itu dibarengi dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, juga ada huma anit tahiyah. Sholat sunat tahiyatul masjid itu sudah sama seperti sholat sunat rakaatul fajri, yang hadisnya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih afdal dari dunia serta isinya. Tapi kalau utama mazhab Syafi'i, bahwa rakaatul fajri yang dimaksud adalah sholat sunat qabliyah subuh. Jadi kalau antum masuk ke masjid, belum sholat sunat tahiyatul masjid di rumah, maka sholat sunat tahiyatul masjidnya dibarengin sama qabliyah subuh, supaya dapetin rakaatul fajri sama tahiyatul masjid. Nanti khusus hari Jumat, catat, khusus hari Jumat, setiap masuk masjid tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Berapa ya? 4 rakaat. Disebutin Imam Ghazali dalam kitab yang lain, dalam kitab Ihya Ulumuddin. 4 rakaat ini bisa antum barengin dengan duha, kalau antum belum selesai duhanya. Kalau duhanya sudah selesai, bisa sendirian tahiyatul masjid 4 rakaat. Sholat sunat tahiyatul masjid 4 rakaat dilakukan tanpa tahiyat awal. Masing-masing rakaat setelah baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Berapa? 50 kali. Khusus di hari Jumat tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Sebelum duduk di tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Masing-masing rakaatnya berapa? 50 kali dari surah Qul huwallahu ahad. Allah SWT terus boleh pakai jari. Terserah untuk menghitungnya. Ini sampai 10 terbaru tandain begini. Ini 10 terbaru tandain lagi gitu. Pokoknya 1 rakaatnya berapa ya? 50 kali. Berarti kalau 4 rakaat 210 rakaat. Dulu tadi datangnya masih setengah 12-an. Kalau datangnya udah memanfaatkan naik, kalau dipakai langsung tahiyat. Kalau itu masuk ke masjid, langsung tahiyat masjidnya dipercepat. Kalau bisa jangan baca surah, pokoknya dipercepat. Kalau khatibnya udah naik. Tapi kalau yang bukan masuk masjid, masih di pelataran, masih di jalanan, udah lama di sini nunggu pas komat baru kelar sejadah, gitu ya, di luar, dan ada tahiyatul masjid di luar. Jadi udah kagak pakai tahiyatul masjid lagi, langsung fokus dengerin khutbah. Tapi kalau masuk ke masjid, walaupun khatib udah naik sekalipun, sunnah sebelum duduk ente tahiyatul masjid, sampai saking kuatnya tahiyatul masjid. Faidah barang dalam menarakatain, kalau dia sudah selesai tahiyatul masjid di qabliyah subuh, panwil i'tikaf, maka niatin i'tikaf. Sebenarnya niat i'tikaf
bukan pada saat habis sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat kemudian subuh, bukan. Dari mulai masuk biasa masuk ke pintu kaki kanan berhenti sejenak baca niat ketika dalam nawaitul istiqamah di hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Saya niat istiqamah di dalam masjid ini selama saya masih berada di dalamnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nawaitul istiqamah di hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Jadi dari mulai niat sampai jalan menuju ke tempat sholat di shop ini ente udah dihitung pahala itikaf. Kalau ente baru selesai sholat itikaf berarti udah kelewatan di dalam sholat, perjalanan dari sana ke sini. Biar pahalanya campur sama itikaf, berarti sebelum sholatnya udah niatin. Biar jalannya udah dihitung pahala itikaf, maka dari awal masuk udah niatin. Karena niat itikaf harus dibarengi dengan wukuf. Namanya itikaf kan artinya berdiam. Wukuf itu artinya berdiam. Berarti niat itikaf harus dibarengi berhenti sejenak baru berjalan. Karena kalau kita perhatiin itu pas lagi masuk masjid dia berhenti sejenak itu lagi niat itikaf. Nanti oleh karena nikah, bahwa saya di jalan sayang banget ada waktu kurang lebih 5-10 menit nggak ada niat itikaf, apalagi sampai ngaji, apalagi nunggu sampai sholat berikutnya. Jadi niat itikaf setiap kali masuk ke dalam. Bahkan orang soleh itu untuk mendapatkan pahala itikaf yang wajib, karena pahala itikaf yang wajib lebih bagus daripada pahala itikaf yang sunnah kalau dia nazar. Jadi ditambahin nadran lillahi ta'ala, nawaitul itikaf di hadzal masjid muddata iqamati fihi nadran lillahi ta'ala, nazar karena Allah Ta'ala. Makanya jadi argonya argo mahal. Kalau taksi itu argonya argo mahal. Kalau dia niatin nazran, selagi saya masih di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala, maka jadi pahala itikaf yang nazar. Sama menyembelih Inggris juga begitu. Saya niat mau sedekah 10.000 ini nazar karena Allah Ta'ala. Jadi sedekah yang nazar, sedekah yang wajib. Agar jadi pintar mainin niat. Gitu ya. Jadi jangan sekedar masukin biar cepat hamil gini, atau biar misalnya dapat segera punya keturunan atau anak yang soleh, atau biar anak di pondok menjadi betah, pahalanya bakal orang tua. Gitu, jangan kosong amat main cenderung ini. Gitu ya. Tapi langsung jangan pakai orang itu jadi nunggunya. Kalau gue mau lihat dulu kelamaan orang nunggu terus. Ada yang inginnya lagi dia pakai nomor ini berdua ya, ada yang dikiranya kamu kali. Nah, jadi semua dengan niat. Niatul mu'min khairun min amali. Niat orang mukmin lebih bagus dari amal. Sama kita mau bikin maulid dan niatin, ya Allah biar kampung ini tambah berkah, kampung ini dijaga, jadi banyak orang-orang soleh, banyak orang yang mengaji, biar kampung ini tambah demen sama Nabi, tambah demen sama ulama, sama habaib, sama ahli bait. Gitu, biar ditumbuhin di kampung ini para ulama sholihin sesuai dengan namanya majelis as-sholihin. Gitu, niat kayak gitu, bareng niat. Antum bakal fitnah di tempatnya masing-masing.
dengan job desknya, tapi bulatkan niat, bulatkan tekad nih, jangan sampai gratis amat, cuma sekedar euforia atau apa namanya mazhar, enggak. Mazhar itu maksudnya yang nampak, enggak, tapi di dalamnya banyak soalnya, gitu ya. Jadi harus niatin yang banyak, niat gembirain nanti, niat nyenengin para salaf, gitu ya, nyenengin orang tua yang udah meninggal dunia, begitu. Karena di majelis itu dibacain Fatihah buat seluruh almarhum semua orang tua kita, guru-guru kita, para pewakaf, para pendiri, orang yang sholat di majelis atau di musola itu, begitu. Biar mereka bangga sama kita orang, gitu. Bukan yang keren-kerenan majelis maulid, karena bisa mengundang A, karena bisa mengundang B, bukan. Nah, tapi yang paling banyak niat soleh. Paham ya? Yang terlalu dengan harta antum, tenaga antum, pikiran antum nih, udah sekalian capek nih, mudah-mudahan jadi lillah, gitu ya. Terus faedah barak dan minaralatin mengenai etika. Bahkan sampai di tengah sholat sekalipun, kalau ente lupa niat etika, boleh berhenti sejenak, hadirkan niat etika. Yang penting bukan bacaan surat Al-Fatihah, karena bacaan surat Al-Fatihah harus sifatnya itu nggak boleh jeda terlalu lama antara setiap ayatnya. Kalau masih di Fatihah, ntar dulu. Ntar kalau setelah walaupun amin baru nawai itu ya, harus dalam hati, nggak boleh berlapar. Boleh tiga. Ya dalam nasdillah ta'ala. Kita terusin surat. Saking kuatnya nih, ini hampir dalam surat boleh ya, sama kayak niat istiqomah sampai kuatnya, kelupaan sampai lupa belum istiqomah boleh di dalam surat dia tidak ada tabarukan dengan menjaga 3 gerakan betul-betul dengan sampai 3 gerakan manual ketiga. Habis itu udah dia 3 waduh bimada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang kedua. Kemudian dia baca doa sebagaimana dulu Nabi Muhammad berdoa habis melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Fajar artinya subuh. Nama lain sholat subuh adalah sholat fajar. Usolli fardal fajri sama seperti usolli fardal subhi. Nanti usolli rakaatal fajri, rakaatai fajri sama usolli sunnata subhi qabliyatan. Gitu. Jangan ribut gara-gara nama sholatnya. Sampai orang duri kupa, orang saya manggilnya bakwan, ya, ente ke Solo makan bakwan, bala-bala. Nah, itu juga isinya sholat. Orang sini bilangnya gado-gado, aneh. Tapi kalau di Melbourne, Australia, bilangnya vegetable with sauce peanut. Intinya gado-gado sama aja. Jadi salad sayur, iya salad sayur, gado-gado sayur. Nanti ada orang kedua ya, ini mau kontrakan, kata orang elit, ini properti, iya properti mau komplek, tapi supaya gaya ini properti. Jadi apapun namanya, itu juga sama. Kalau habis melaksanakan fajar baca doa. Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rahmat darimu,
yang dari rahmat ini tahdi biha qalbi, akan memberikan petunjuk di dalam hatiku, wa tajma'u biha syamli, akan mengumpulkan kekuatan di dalam diriku, wa talumu biha sya'fi, akan menjadi kuat bangunanku, wa taruddu biha ulfati, wa tusulu biha dini, mengembalikan lagi ulfah, kelembutan, kasih sayang yang ada dalam hati. Dari rahmat itu Allah berikan petunjuk, Allah mengumpulkan kekuatan, begitu, sampai lagi ulfah, kelembutan dan kasih sayang, waktu seluruh bihari, dan Allah dapatkan agama, maksudnya ditambahin lagi porsi agama, watahfadhu biha ghaibi, dari rahmat ini engkau akan menjaga di saat aku lagi terpisah sama keluarga. Orang kan kalau lagi pergi kan, keluarga yang di rumah kan nanti ya, minimal dia doain supaya bisa balik lagi selamat ya. Daripada pergi, bukan pergi umroh aja atau pergi haji aja, pergi kemana aja juga berharap keluarganya akan datang lagi dengan selamat. Nah, minta sama Allah dari rahmat tersebut, watahfadhu biha ghaibi, Allah menjaga dengan rahmat itu ketika aku pergi dari keluarga, watahfadhu biha syahid, Allah mengangkat derajatku, zaki biha amali, Allah baguskan amalanku. Yang penting udah sholat, udah puasa, udah sedekah, udah baca Quran, udah ngaji, udah zikir, ini minta ini semua hal ini, betul zaki biha amali, dengan rahmat ini menjadi bagus, jadi cakep. Alhamdulillah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang diterima amal Allah bukan banyaknya amal, tapi yang paling bagus, ahsanu amala. Betul begitu dia dengan rahmat ini putih muka. Putih muka itu bukan sering pakai skincare kan, sering pakai bedak bukan. Maksudnya putih nanti di yaumul kiamat. Biar kata zahir muka hitam, apa di dunia, yang penting di akhirat jadi putih. Betul himuni biha rusdi, selalu memberikan ilham dalam rusyd. Rusyd itu orang kalau bagus muamalah namanya rusyid, jadi petunjuk khusus di dalam bermuamalah. Jadi langkahnya itu agak salah Bang. Jadi kalau lagi join dengan orang kagak ditipu mulu, duitnya kagak dibawa kabur mulu gitu ya. Waktu ini biha bertambah lihat dari rahmat ini semua hajat dikabulkan. Mata ini biha mikul suhu, dari rahmat ini ya Allah akan menjadi benteng dari segala keburukan. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan daiman yubashir qalbi. Allahumma ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang murni, daiman, senantiasa yubashir qalbi, senantiasa nempel di dalam hati. Iya Bang, kalau nggak ada iman, kalau nggak nempel ya, khawatir kita ambil yang syubhat, berani ambil yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau bisa minta tolong bini, ingetin setiap kali mau berangkat nih, bininya bilang, Bang, saya dan anak-anak masih kuat untuk nahan panasnya dunia, tapi nggak kuat nahan panasnya akhirat. Itu
panasnya neraka. Bawa pulang kemari harta yang halal, jangan harta yang syubhat, apalagi yang haram. Cakap gak? Biasain, kasih tahu ini ngomong kayak begitu, ingetin kita biar nanti bawa pulangnya yang halal. Juga syaidu qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan. Ya Allah, berikan kami yakin yang sungguh, yakin yang kuat. Hatta a'lam annahu la yusibani illa ma katabtahu alayhi. Tahu nggak yakin yang kuat gimana? Yakin yang kuat adalah sampai hatta a'lam annahu la yusibani, sampai aku yakin betul kalau setiap yang terjadi di dalam diri ini dari segala macam musibah itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, sudah engkau tulis untukku. Paham? Soalnya kalau nggak begitu kadang-kadang tumpah diri, giliran yang gak enak nih, akhirnya ngamuk-ngamuk, terus bilang sama Allah, ini gak adil, harusnya dia, bukan gua, kan gua lagi yang sholat. Jadi, itu namanya gak yakin. Padahal semua baik yang soleh ataupun tidak soleh berhak bagi Allah memberikan musibah. Tapi kalau orang soleh, innama sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran yang hakiki itu dilihat pada saat tertimpa di awal pertama kali. Bagaimana reaksinya? Kalau reaksinya langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini semua dari Allah. Kalau dari awal dia bilang la haula wa la quwwata illa billah. Kalau pertama kali dia dengar tentang dia musibah itu, astagfirullahaladzim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, pokoknya dia serahin sama Allah. Nah, itu namanya sudah melekat yakin yang sungguh. Walau ini bima basam dahuli, ya Allah berikanlah aku ridho dari semua yang kau tentukan kepadaku, ridho dari rezeki yang ditentukan oleh Allah. Begitu. Jadi yang bikin kita itu merasa puas, merasa kaya, merasa lebih adalah banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak dibarengin syukur, apa aja masih kurang. Gue masih miskin banget ini. Padahal mobilnya ada, rumah ada, bini ada, anak punya, rumah nggak mau, bisa. Tapi dia bilang masih kurang aja. Tapi kalau Allah udah kasih dia sifat ridho, kata Sayyidina Ali, pas lagi makan roti yang udah kering, roti kering cuma dicelupin pakai air. Sebelum makan dia nggak bisa makan langsung, udah dicelupin di air biar lemes baru bisa punya. Ini roti, ini air, ini nikmat dari Allah yang tiada bandingan. Merasa dirinya paling kaya, padahal cuma roti sama air doang. Gitu ya. Ibarat kita ini cuma nasi, ame garam doang kali, nasi sambal doang kali. Jadi kalau pandai bersyukur, apapun yang dimakan dikasih bersyukur kepada Allah, merasa dirinya paling iman. Allahumma inni as'aluka iman shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Allahumma ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang sungguh dan yakin yang setelahnya tidak ada kekafiran. Wa as'aluka rahmatan tan'amu biha syarra karamatika fid dunya wal akhirah. Dan aku mohon kepadamu rahmat yang dari rahmat itu aku mendapatkan kemuliaan darimu di dunia dan di akhirat. Jadi minta Allah kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada. Ya Allah, mohon kepadamu sabar ketika
mendapatkan ketentuan dari Allah. Wal fauza inda liqa. Berikanlah kami keberuntungan dan kebaikan di saat bertemu dengan wa manazil syuhada. Kumpulkanlah kami bersama para syuhada. Wa aisha syuhada. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan orang yang senang. Enak tak orang yang senang? Walaupun rumahnya biasa, penghasilannya biasa, tapi kalau dibikin senang, enak. Rumah terasa luas, ya enggak? Kalau misalnya dibikin sempit, ya udah gak enak banget. Pokoknya ngeluh. Wa nasra ada kami mohon pertolongan daripada musuh, kemenangan dari musuh. Yang terakhir, Umrah kata Anbiya, minta amal Engkau ya Allah agar Kau kumpulkan bersama para nabi. Ini doa sebelum itu ada di kitab Al-Mimbar, salah satu badan. Insya Allah kita lanjutin pada pertemuan yang akan. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat, panjang umur dan taat. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan kebaikan akhirat. Berkat ala Sayyidina Muhammadin wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala Rasulullah Imam al-Muhadir wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi thumma ila Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi thumma ila Al-Habib Abdullah bin Muslim thumma ila Jamil Awliya wa Salihin Majmi Sadatina Ali wa Arab Muslim Qur'an Syekh Muhammad Yasin Sarkiya Jabal Kiai Jabal Mutada thumma ila Jamil Walidina wa Amatina Khawas Sebutina Malam Bismillah. المسلمين عامة خصوصا الآباء جميع من تصدق وصلى بهذا المصلى سابقا ولاحقا أن الله يشاء ورحمه ومغفرة في الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى وردنا في خير الخالق خصوصا إلى الشيخ الإمام الغزالي الإمام الشيخ علي بن أبي شجاع وأصوله وقروه أن الله يشاء ورحمه ومغفرة في الجنة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbah taksir li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wa ahli wa ikhwani wa sa'iril khilaf wa kulli mahabba جيرتنا صبا والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع قبل وجودا